Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para mahasiswa mata kuliah Manajemen Risiko. Pada pertemuan ke-14 ini kita akan membahas tentang asuransi sebagai lembaga pengalihan risiko. Tentunya kalian telah mengenal ataupun sering mendengar apa yang dimaksud dengan asuransi. Dalam pembelajaran kali ini kita diharapkan bahwa mahasiswa mampu memahami asuransi sebagai suatu bentuk perjanjian, mahasiswa mampu memahami tujuan dan fungsi asuransi, mahasiswa mampu memahami prinsip-prinsip asuransi. Asuransi adalah kontrak perjanjian antara yang diasuransikan atau insured dan perusahaan asuransi atau insurer, di mana insurer bersedia memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami pihak yang diasuransikan dan pihak pengasuransi atau insurer memperoleh premi asuransi sebagai balasannya. Itu merupakan asuransi sebagai sebuah bentuk perjanjian. Pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 92 mendefinisikan asuransi sebagai perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan dirinya kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita pihak tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Menurut pasal 246 KUHD, asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian di mana seorang penanggung dengan menikmati suatu premi mengikatkan dirinya kepada tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karena kehilangan, kerusakan, atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan yang akan dideritanya karena kejadian yang tidak pasti. Untuk sahnya perjanjian itu, perjanjian asuransi harus memenuhi syarat-syarat yang disebut untuk suatu perjanjian sebagaimana diatur oleh pasal 1320 KUH Perdata. Adapun syarat-syarat itu adalah: yang pertama, adanya kesepakatan di antara kedua pihak; yang kedua, adanya kecakapan para pihak untuk mendapatkan perjanjian atau membuat perjanjian; yang ketiga, mengenai sesuatu hal tertentu; dan yang keempat, sesuatu sebab atau kausa atau isi yang halal atau diperbolehkan. Perjanjian asuransi merupakan bagian dari hukum asuransi itu sendiri. Dalam hukum asuransi ditentukan bahwa objek pertanggungan dalam asuransi ditetapkan bahwa objek pertanggungan dalam perjanjian asuransi bisa berupa benda dan jasa, kesehatan, tanggung jawab hukum, serta berbagai kepentingan lainnya yang dimungkinkan bisa hilang, rusak, ataupun berkurang nilainya. Perjanjian atau kontrak dapat dibedakan lagi dalam kontrak bersyarat dan kontrak yang cacat hukum. Kontrak bersyarat memungkinkan satu pihak memilih memutuskan perjanjian karena tindakan atau ketiadaan tindakan atau prestasi dari pihak lainnya. Pihak yang memiliki hak untuk memutuskan perjanjian dapat juga memilih agar perjanjian ditegakkan. Sedangkan kontrak cacat hukum, jika dari semula kekurangan satu atau lebih persyaratan untuk menjadi perjanjian yang berlaku. Perjanjian asuransi tertuang dalam polis asuransi, di mana disebutkan syarat-syarat, hak-hak, kewajiban masing-masing pihak, jumlah uang yang dipertanggungkan, dan jangka waktu asuransi. Jika dalam masa pertanggungan jika dalam masa pertanggungan terjadi resiko, pihak asuransi akan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani bersama sebelumnya. Yang kedua, tujuan dan fungsi asuransi. Tujuan dari asuransi ini adalah
untuk mengalihkan resiko, untuk mendapatkan pembayaran ganti rugi, pembayaran santunan atau kepentingan kesejahteraan anggota. Pengalihan resiko artinya tertanggung mengetahui bahwa ada ancaman bahaya terhadap harta kekayaan miliknya atau terhadap jiwanya. Setelah kita tadi membahas asuransi sebagai bentuk perjanjian, maka yang kedua kita akan membahas tujuan dan fungsi dari asuransi. Asuransi bertujuan untuk mengalihkan risiko, untuk mendapatkan pembayaran ganti rugi, pembayaran santunan, atau kepentingan kesejahteraan anggota. Pengalihan risiko artinya tertanggung mengetahui bahwa ada ancaman bahaya terhadap harta kekayaan miliknya atau terhadap jiwanya. Untuk mengurangi atau menghilangkan beban risiko tersebut, pihak tertanggung mencari pihak lain yang bersedia mengambil alih beban risiko atau ancaman bahaya dan tertanggung akan membayar kontra prestasi yang disebut premi. Dalam dunia bisnis, perusahaan asuransi selalu menerima tawaran dari pihak tertanggung untuk mengambil alih risiko dengan imbalan pembayaran premi. Tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan risiko yang mengancam harta kekayaan atau jiwanya, dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi sebagai penanggung. Apabila sampai berakhirnya jangka waktu asuransi tidak terjadi peristiwa yang merugikan, penanggung beruntung memiliki dan menikmati premi yang telah diterimanya dari tertanggung. Pembayaran ganti rugi. Pembayaran ganti kerugian artinya kerugian yang timbul itu bersifat sebagian, tidak semuanya berupa kerugian total. Dengan demikian, tertanggung mengadakan asuransi yang bertujuan untuk memperoleh pembayaran ganti kerugian yang sungguh-sungguh dideritanya. Terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka tidak ada masalah terhadap resiko yang ditanggung oleh penanggung. Dengan demikian, tertanggung mengadakan asuransi yang bertujuan untuk memperoleh pembayaran ganti kerugian yang sungguh-sungguh dideritanya. Asuransi kerugian dan asuransi jiwa diadakan berdasarkan perjanjian sukarela atau penanggung dan tertanggung. Ini terkait pembayaran santunan. Akan tetapi, terdapat undang-undang yang mengatur asuransi yang bersifat wajib. Artinya, tertanggung terikat dengan penanggung karena perintah undang-undang, bukan karena perjanjian. Asuransi jenis ini disebut asuransi sosial. Asuransi sosial bertujuan melindungi masyarakat dari ancaman bahaya kecelakaan yang menimbulkan kematian atau cacat tubuh dengan membayar sejumlah kontribusi atau semacam premi. Tertanggung berhak memperoleh perlindungan dari ancaman bahaya. Tertanggung membayar kontribusi tersebut adalah mereka yang terikat pada suatu hubungan hukum tertentu yang ditetapkan undang-undang. Misalnya hubungan kerja, lalu penumpang angkutan umum. Apabila mereka mendapat musibah kecelakaan dalam pekerjaannya atau selama angkutan berlangsung, mereka atau ahli warisnya akan memperoleh pembayaran santunan dari penanggung yang jumlahnya telah ditetapkan oleh undang-undang. Dengan demikian, tujuan mengadakan asuransi sosial menurut pembentuk undang-undang adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat dan mereka yang terkena musibah diberi santunan sejumlah uang. Kesejahteraan anggota artinya merupakan asuransi yang saling menanggung atau asuransi usaha bersama yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anggota. Apabila dalam beberapa orang berhimpun dalam satu perkumpulan dan membayar kontribusi iuran kepada perkumpulan, maka perkumpulan itu berkedudukan sebagai penanggung
sedangkan anggota perkumpulan berkedudukan sebagai tertanggung. Jika terjadi peristiwa yang mengakibatkan kerugian atau kematian bagi anggota atau tertanggung, maka perkumpulan akan membayar sejumlah uang kepada anggota atau tertanggung yang bersangkutan. Ditinjau dari perusahaan asuransi, tujuan asuransi adalah: 1. Memberikan perlindungan terhadap kemungkinan yang diderita oleh tertanggung. Yang kedua, memberikan dorongan ke arah perkembangan ekonomi yang lebih maju. Yang ketiga, menghilangkan keraguan-raguan bagi usahawan dalam menjalankan usaha atau pekerjaannya. Yang keempat, menjamin penanaman modal investor. Dan yang kelima, memperoleh hasil berupa premi atas imbalan jasa yang diberikan. Yang ketiga adalah terkait prinsip-prinsip dari asuransi. Prinsip-prinsip asuransi mencakup insurable interest, utmost good faith, indemnity proximate cause, serta subrogation and contribution. Berikut ini penjelasan lebih jelas dari kelima prinsip tersebut. Insurable interest atau kepentingan yang dapat diasuransikan, yaitu setiap pihak yang bermaksud mengadakan perjanjian asuransi harus mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan. Artinya, tertanggung harus mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadi dan yang bersangkutan menderita kerugian akibat dari peristiwa itu. Insurable interest pada prinsipnya adalah hak berdasarkan hukum guna mempertanggungan suatu resiko yang berkaitan dengan keuangan yang diakui sah secara hukum antara tertanggung dan sesuatu yang dipertanggungkan. Insurable interest merupakan prinsip paling fundamental dalam kontrak asuransi, sebab hal itu bertalian langsung dengan bentuk maupun rupa pertanggungan yang dijamin dalam suatu kontrak asuransi. Sesuatu yang dipertanggungkan dalam konteks ini bisa berupa benda, harta, atau peristiwa yang bisa menimbulkan hak serta kewajiban keuangan secara hukum. Utmost good faith diterjemahkan sebagai itikat baik yang terbaik. Dalam kontrak asuransi, itikat baik saja belum cukup, tapi dituntut yang terbaik dari itikat baik dari calon tertanggung atau tertanggung. Utmost good faith secara sederhana bisa diterjemahkan sebagai niatan baik. Dalam hal ini, hal yang dimaksud adalah dalam menetapkan kontrak atau persetujuan, sudah seharusnya dilakukan semata-mata berlandaskan dengan niatan baik. Indemnity merupakan prinsip ganti rugi oleh pihak penanggung kepada pihak tertanggung. Patut diketahui oleh nasabah bahwa prinsip semacam ini tidak berlaku bagi produk asuransi jiwa atau asuransi kecelakaan, karena pada dasarnya prinsip indemnity sama sekali tidak bertalian dengan penggantian kerugian finansial yang dialami tertanggung. Selain itu, dalam prinsip indemnity, tertanggung sama sekali tidak dibenarkan untuk memperoleh pembayaran ganti rugi melebihi kepentingan tertanggung terhadap objek yang dipertanggungkan. Proximate cause merupakan salah satu prinsip penting dalam penyelesaian santunan. Dengan menggunakan prinsip ini, maka suatu peristiwa dapat ditentukan penyebabnya. Penggantian kerugian oleh perusahaan asuransi hanya akan dibayarkan apabila peristiwa yang dominan menimbulkan kerugian itu termasuk dalam jaminan polis asuransi yang bersangkutan. Subrogasi merupakan peralihan hak dari tertanggung kepada penanggung untuk menuntut ganti rugi kepada pihak lain yang mengakibatkan timbulnya kerugian terhadap objek pertanggungan dan tertanggung sesaat setelah penanggung membayar ganti rugi kepada tertanggung sesuai jaminan polis. Subrogasi ini adalah pengalihan hak tuntut dari tertanggung kepada penanggung setelah
diklaim dibayar setelah klaimnya dibayar. Nah, subrogasi ini pada prinsipnya merupakan hak penanggung selaku pihak yang telah memberikan ganti rugi kepada pihak tertanggung, di mana dalam hal ini penanggung memiliki hak untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami suatu peristiwa yang tidak diinginkan sehingga mengakibatkan kerugian. Dengan adanya prinsip semacam ini, maka pada saat bersamaan pihak tertanggung tidak memungkinkan untuk memperoleh biaya ganti rugi melebihi kerugian yang dialami atau dideritanya. Kontribusi adalah hak penanggung untuk menagih bagian yang menjadi tanggung jawab penanggung lain atas ganti rugi yang telah dibayarkan kepada tertanggung. Dalam praktek pengasuransian, bahwa kontribusi tidaklah selamanya dilakukan sesuai dengan cara bayar dahulu kepada tertanggung baru ditagih kepada penanggung lainnya. Prinsip kontribusi merupakan bagian dari konsekuensi logis prinsip indemnity. Demikianlah terkait asuransi saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Saya berharap bisa dipahami dan bisa menambah wawasan untuk para kalian. Dan saya berterima kasih atas partisipasi dan kehadiran dalam perkuliahan hari ini. Dan berharap kalian tetap bisa mengikuti perkuliahan pada sesi berikutnya. Untuk itu, maka kita akhiri perkuliahan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.